Kemudian masalah yang lainnya juga adalah kalau misalkan baraya telisik dari silsilah itu memang silsilahnya sedikit punya masalah dalam hal kalkulasi, yaitu coba kita lihat yang tadi ya, Habib Bahar, Habib Rizik, Habib Lutfi, Habib Muhammad, Habib ya dan lain sebagainya, Habib Ja'far juga dan sebagainya, itu adalah generasi ke-36 sampai 39 generasi sekarang itu. Nah, padahal jarak dari Nabi Muhammad ke sekarang itu, kalau misalkan kita masukkan ke Hijriah, itu sekitar 1.500 tahun bedanya itu. Jadi Nabi dilahirkan 50 tahun sebelum Hijriah kan, sekarang tahun 1444 Hijriah ketika video ini dibuat. Maka berarti dari Nabi lahir sampai sekarang itu berarti sekitar 1495 tahun. Ya kita bulatkan beda 5 tahun, ya kita bulatkan jadi 500 tahun Hijriah, 1500 tahun Hijriah. Sedangkan kalau dikonversi ke Masehi maka menjadi 1453-an Masehi kan begitu. Nah, 1.500 tahun itu di seluruh dunia generasi yang berpindah, generasi yang berubah, generasi yang ada itu adalah sekitar 50 sampai 75 generasi. Bagaimana ceritanya kalau rata-rata di seluruh dunia itu sekitar 50 sampai 75 generasi, sedangkan para habaib itu hanya sampai ke 37, 38, 39 generasi. Kalau seperti ini, maka ya tetap masuk akal sih, tapi susah untuk menerimanya karena artinya rata-rata habaib itu baru punya keturunan di usia 41 tahun. Kan ini ya masa kalau misalkan ada orang yang punya anak di usia 41 tahun itu sesuatu yang wajar, tapi kalau dirata-ratakan sepanjang 1.500 tahun rata-rata orang punya anak sekitar 41 tahun itu sebenarnya agak kurang serp gitu. Secara probabilitasnya itu nggak nyambung gitu, nggak sah gitu, nggak cocok gitu. Akhirnya saya mencoba mencocokkan nasab gitu kan ya. Saya sebutkan Fatul Anti bin Fatih bin Wasif bin Tauhid bin Hafiz bin Qadi bin Mudaddad terus sampai Hasanuddin 11. Di antara antum Beb, ada yang tahu nggak terus apa Hasanuddin ke Rasulullah berapa? Teriak tuh banyak tuh, 24 gitu. Serentak tuh pada teriak, jawab 11 tambah 24 berapa? Saya bilang Beb, 24 tambah 11 35 tuh. Manggil ana harusnya mbah 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Saling mendoakan satu sama lain. Kita berbeda dalam masalah apapun, tetap kita punya keinginan dan mimpi serta cita-cita yang sama. Keturunan siapapun tetap keinginannya ya seperti itu. Amin Allahumma amin. Kalau mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru gembul itu, bahwasannya secara matematis itu bermasalah kalau ada orang yang sekarang ternyata keturunan Rasulullah di kisaran generasi ke-36 sampai ke-39, bahkan ke-40 atau berapapun itu masalah. Karena secara matematis mestinya itu generasi ke-50 sampai ke-75 baru bisa diterima. Walaupun ya wallahu a'lam ya dari mana teori itu. Karena kalau mengutip kepada teorinya Ibnu Khaldun itu dalam 100 tahun kan rata-rata ada 3 keturunan. Kalau dari Rasulullah sampai ke sekarang 1.500 tahun, oh berarti mestinya sekitar 45. Tetapi narasi guru gembul ini lalu dijadikan oleh orang-orang yang tidak percaya dengan Habib Rizik, tidak percaya dengan Habib Bahar, tidak percaya dengan Habib Lutfi. Lalu dianggap mereka itu juga memang sangat meyakinkan bahwa bukan keturunan Rasulullah. Dilihat dari secara matematis kok keturunan ke-38, 39. Ya, setahu saya tidak ada orang mengukur keabsahan nasab dihitung dengan keturunan yang keberapa. Cuma saya ingin mengajak kita berpikir untuk adil ya. Berpikir adil, bersikap adil. Rata-rata orang yang tidak percaya kepada Habib kan mereka itu selalu menggaungkan Habib yang asli itu keturunan Wali Songo gitu. Itu yang asli, sementara yang Ba'alawi ini yang palsu. Sekarang tadi ada fakta lebih mengejutkan lagi. Ternyata Kiai Haji Tubagus Fathul Adim ya, itu beliau menyebutkan silsilahnya. Beliau keturunan ke-11 dari Maulana Hasanuddin. Berarti keturunan ke-12 dari Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu keturunan ke-24. Berarti ya Tubagus Fathul Adim ini keturunan ke-35. Nah, berarti nanti Sunan Gunung Jati itu ke-11 ya. Ke-35 atau mungkin 36 ya, sekitar itu ya. Artinya kamu tidak terima ada orang
keturunan ke-39, ke-40, misalnya Habib Bahar ke-38, Habib Rizik 39 dan sebagainya. Kamu tidak percaya, berarti kamu lebih tidak percaya. Ini malah 35. 11 tambah 24, 35. Lebih tidak masuk akal lagi kan? Karena semakin kecil semakin tidak masuk akal. Karena dianggap tidak masuk akal karena terlalu kecil. Berarti semakin kecil jumlah generasinya semakin tidak masuk akal. Berani kamu mengatakan Tuh Bagus Fathul Adim itu nggak masuk akal sebagai keturunan Rasulullah. Ya. Kalau kamu kepada yang Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Lutfi mengatakan tidak masuk akal, ini lebih tidak masuk akal lagi. Itu harus berani begitu ya. Itu namanya adil. Jangan tebang pilih ya. Itu ya, itu cara bersikap yang adil ya. Perlu diketahui sebagai informasi saja bahwasanya Kiai Haji Tuh Bagus Fathul Adim ini, kalau tidak salah beliau itu adalah pengasuh pondok pesantren Masaratul Muhtajin di Banten. Dan di pesantren itulah rencananya diskusi sesi kedua akan dilaksanakan, dan beliau pula lah yang akan menjadi pembicara. Salah satunya di situ. Satu poin. Yang kedua, tadi yang beliau sampaikan itu adalah ya bahasa bercandanya lah gitu. Kalian kalau misalnya keturunan Rasulullah generasi 38, 39 bahkan 40, berarti ke saya itu, maksudnya ke Fathul Adim itu, ke TB Fathul Adim itu manggil mbah 3 kali. Berarti Tuh Bagus Fathul Adim itu 3 generasi lebih senior gitulah. 3 atau 4 generasi, dihitung 3 itu maksudnya lebih banyak, lebih tinggi lah. Makanya mbah 3 kali, berarti cicit lah jatuhnya begitu ya. Nah, beliau ini juga yang mengusulkan kalau diadakan sesi kedua, dan beliau mengatakan siap di tempat beliau, di pesantren beliau itu. Dan ternyata memang sepertinya hasil keputusannya itu sesi kedua akan dilaksanakan di tempat beliau tersebut ya. Pondok pesantren Masratul Muhtajin di Banten ya. Jadi ini adalah orang-orang yang memang sudah dikenal sebagai dzurriyyah Rasulullah. Dari jalur Maulana Hasanuddin, dari jalur Sunan Gunung Jati sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu kalau tidak percaya dengan hitungan angka guru gembul, ya, artinya kamu menolak Habib memakai hujah hitungan angka ala-ala guru gembul itu, ya, entah teori apa yang dipakai, ini juga lebih wajib ditolak. Kenapa? Karena kok baru 35 generasinya. Sementara yang 39, 40, 36 sudah dianggap sulit bisa diterima akal, karena mestinya 50 sampai 75. Ini malah 35. Ini namanya kita tidak tebang pilih. Tidak atas dasar, oh kalau Wali Songo asli, berapapun generasinya. Oh kalau Habib palsu. Itu nggak waras namanya ya. Jadi menerapkan standar ganda ya. Kalau motor standar ganda bagus, tidak roboh ya. Sehingga walaupun mati bisa kamu naiki. Tapi kalau cara menghukumi, kamu menggunakan standar ganda, itu namanya tidak adil. Karena kamu tidak suka, lalu kamu angkat narasi di mana kalau narasi ini diterapkan kepada yang kamu suka juga akan kena, tapi kamu tidak pakai. Ya, itu tidak masuk akal namanya. Kalau saya pribadi sekali lagi, bullshit lah orang menghitung generasi. Itu teori siapa? Itu kan bukan teori dalam ilmu nasab. Kita kan bicara apa-apa itu ada pakemnya, ada aturan mainnya. Saya kasih contoh, masih sama-sama dalam lingkup agama lah. Kalau menerapkan satu disiplin di sesuatu yang bukan domainnya, misalnya wajib ya. Kamu kalau belajar nahwu sorof ya, ditanya oleh gurunya bagaimana hukumnya fa'il wajib rofa, biasa begitu kan. Isim yang harus dibaca rofa, al-marfu'at, salah satunya fa'ilah, naibul fa'ilah, mubtada yang tidak ada amil nawasilah, khobar juga yang tidak ada amil nawasilah, fi'il mudhari' lam yatasil bi akhiri syai'un ya, atau tidak diawali oleh oleh amil-amil nawasib dan jawazim ya. Kalau mutasil juga tetap rofa ya, selama nggak bertemu dengan nun taukid atau nun niswah ya. Itu wajib rofa. Lalu apa yang dimaksud dengan wajib? Ya dibaca rofa. Bagaimana kalau nggak dibaca rofa? Ya salah. Apakah dosa? Enggak. Loh, kan wajib. Iya, wajib itu berkaitan dengan dosa kalau dalam pengertian ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Wajib ma yu'aqabu fa'iluhu tarikuhu wa yusabu fa'iluhu. Orang atau sesuatu yang pekerjanya akan dapat pahala dan yang meninggalkannya atau
orang yang meninggalkan pekerjaan itu akan mendapatkan dosa. Itu wajib dalam fikih. Wajib dalam ilmu akidah lain lagi. Wajib dalam ilmu akidah itu mestinya wajib akli. Misalnya Allah itu ada. Bukan Allah itu harus ada, kalau tidak ada lalu dosa. Enggak, Pak. Tetapi secara akal tidak mungkin Allah itu tidak ada. Makanya namanya wajib. Akal ini menolak kalau tidak ada. Kalau mustahil akli, akal ini menolak kalau itu ada. Contohnya, akal ditanya, mungkin nggak ada orang mati sekaligus hidup? Oh, itu nggak mungkin, itu mustahil. Itu mustahil secara akli namanya. Begitu ya, begitu. Ada mustahil adi, sesuatu yang tidak mungkin secara kebiasaan, seperti dari tembok keluar unta, dari tembok keluar sapi. Itu kebiasaannya tidak ada. Tetapi mungkin saja terjadi. Kenapa? Karena secara akal Allah itu mampu melaksanakan apapun. Makanya kalau kamu belajar apa itu mukjizat adalah khoroqo atau khoriku al-adah. Sesuatu yang keluar dari kebiasaan, bukan keluar dari hukum akal. Rasul membelah bulan, Nabi Musa membelah laut, Nabi Isa menghidupkan orang mati, orang yang buta sejak lahir bisa melihat dan sebagainya. Itu keluar dari kebiasaan, tapi bukan keluar dari hukum akal. Dan tidak pernah ada mukjizat yang keluar dari hukum akal. Misalnya Nabi bisa hidup sekaligus mati, tidak mungkin. Nabi bisa sekaligus di dalam ruangan lalu di luar ruangan sekaligus. Tidak mungkin seperti itu. Kenapa? Karena itu melawan hukum akal, ya. Tidak ada mukjizat melawan hukum akal. Yang dilawan oleh mukjizat adalah hukum adi, hukum kebiasaan. Nah, ini salah satu contoh bahwasanya satu disiplin itu punya konsekuensi sendiri, punya mustolahat sendiri, punya takrif sendiri. Jadi kalau kamu mau bicara keabsahan nasab, maka panduannya adalah ilmu nasab. Bagaimana ulama mengisbat nasab. Lalu kamu mentelaah dari ilmu lain, lalu anggap tidak masuk akal, ya urusan kamu. Tetapi harus adil. Ternyata yang tidak masuk akal bukan cuma Habib. Keturunan Maulana Hasanuddin malah lebih tidak masuk akal lagi, ya. Allahumma hdina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.